Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Peter Salon, tentunya masih tentang seputar rambut. Lama tidak membuat tutorial tentang smoothing rambut atau pelurusan rambut. Kali ini saya akan membuat tutorial lagi pelurusan smoothing rambut. Nah ya, setelah saya cek rambutnya ini, rambutnya sangat tebal sekali, namun sangat kuat. Yang pertama, obat yang saya pakai ini menggunakan obat yang resisten ya. Kalian bisa menggunakan obat yang normal pun bisa, resisten bisa, asal jangan memakai obat yang sensitif ya. Sensitif itu untuk rambut-rambut yang agak sedikit rusak, berwarna ya. Setelah pengobatan selesai, pengobatan step 1 seperti biasa ya. Jangan menyentuh kulit, ingat ya. Jangan menyentuh kulit kepala ya. Tidak boleh, sisakan 1 cm ya. Setelah didiamkan selama 1 jam, bilas dengan air biasa. Tidak perlu memakai conditioner dulu ya. Obat step pertama itu hanya air biasa ya. Nah, setelah pembilasan selesai itu dikeringin sampai benar-benar kering. Kalau bisa jangan sisakan air yang nempel di rambut ya. Supaya apa? Supaya pencatokannya tuh lebih cepat maksimal. Karena kalau biasanya masih lembab, itu pencatokan selalu mengeluarkan uap, dan itu sangat lama. Dan untuk teman-teman semua, ingat ya, pembilasan yang pertama ini harus benar-benar bersih ya. Kalau emang masih ada berminyak, harus dibilas lagi sampai bersih. Karena kalau pencatokannya lembab itu akan memakan waktu yang sangat lama. Setelah pencatokan selesai, di netral ini membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama, hanya 15 menit ya. Setelah itu bilas menggunakan conditioner. Nah ini setelah semuanya selesai, setelah step 2 selesai, ini ada sedikit yang perlu saya rapkan lagi. Dan ini sebelum saya catok ya, rambutnya ini sebelum saya catok, saya mau merapikan dulu karena mungkin potongannya sudah lama, jadi ada sedikit yang masih kurang rapi ya. Nah ya, jadi untuk teman-teman semuanya, biasakan ya sebelum mengerjakan smoothing itu rambut harus dicek dulu seperti apa, jenisnya seperti apa, dan memakai obat yang jenisnya apa gitu ya. Untuk waktu bisa masing-masing kalian tentukan sendiri ya. Mungkin sekian menit itu berbeda-beda jenis rambutnya ya. Oke. Nah, dari sini mungkin teman-teman sudah paham ya tentang smoothing rambut itu, yang keriting maupun yang gelombang biasa. Oh ya, lupa ya, ini kan saya potong setelah smoothing selesai, karena hanya merapikan saja itu tidak masalah ya. Kalau guntingnya lebih dari 5 cm itu usahakan potong dulu. Sebelum dismoothing potong dulu, karena nanti setelah dismoothing dipotong lebih dari 5 cm itu akan berbeda jatuhnya ketika kita potong rambutnya ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau misalkan tamu itu dismoothing lalu dipotong, bisa tanya dulu dipotongnya berapa cm. Kalau untuk merapikan saja, merapikan itu biasanya kan sekitar 2 cm sampai 3 cm, itu tidak masalah setelah dismoothing ya. Tapi kalau 5 cm lebih, sebaiknya dipotong dulu baru dikasih obat ya. Ini guntingnya itu sedikit agak ngoval depannya tuh, tapi cenderung ke nggak terlalu layar ya, lebih masih tebal. Dan nanti ini saya bikin depannya tuh bikin agak sedikit blow masuk, bukan berarti ini permanen ya, ini hanya sementara saja. Ketika sampai rumah keramas itu akan balik lagi lurus ya. Ini biar lebih
rapi saja. Setelah selesai semua baru nanti pencatokan yang kedua. Pencatokan yang kedua itu tidak seperti yang pencatokan pertama ya. Banyak-banyak pun tidak masalah. Bahkan saya pun biasanya nyatok yang kedua kalinya ini itu tidak perlu parting. Saya hanya mencatoknya sebanyak mungkin. Yang jelas smoothing bisa dilihat ketika pembilasan terakhir ini jadinya seperti apa ya. Kalau jadinya sudah lurus, itu untuk 3 hari ke depan, keramas pertama bahkan lebih dari 3 hari dan selanjutnya itu akan tetap lurus. Tapi kalau pembilasan terakhir waktu di salon masih ada gelombangnya, ketika kita catok akan lurus, tetapi sewaktu kita keramas di rumah nanti itu akan balik ada yang gelombang lagi ya. Harus diingat-ingat untuk teman-teman semuanya. Pembilasan terakhir dan pengeringan terakhir itu yang menentukan hasil rambut seperti apa. Ini sudah selesai semuanya. Nah ya, belakang nggak terlalu banyak trap, oval, samping juga nggak terlalu banyak trap, lebih cenderung masih ada tebelnya ya. Oke, teman-teman sudah paham semua tentang tutorial smoothing rambut. Mudah-mudahan karya-karya Peter Salon selalu bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mendukung Peter Salon Surabaya. Selamat beraktivitas.